Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, Mazmur 119 ayat 105, firman Bapa Yahweh pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 atau pada tanggal 18 Kesat Kespat 5783 diambil dari 2 Samuel 8 ayat 6 yang berkata demikian saudaraku. Daud berhasil membangun pangkalan-pangkalan militernya di daerah-daerah Aram dan Damsyik itu sehingga orang-orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus membayar upeti. Demikianlah Yahweh memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Naftara ini adalah kemenangan Daud, saudaraku. Saudaraku, inilah di mana Daud dipakai Bapa Yahweh terus menyatakan kebesaran Bapa Yahweh, dan dia diangkat menjadi raja atas Israel dan seluruh Israel, dan Bapa yang menyertai dimanapun Daud saudaraku berada. Oleh karena apa? Karena memang Daud yang juga sudah diurapi oleh Samuel oleh perintah Bapa Yahweh dan terus menjaga hubungan hidupnya dengan Bapa Yahweh dalam menjalani kehidupannya, saudaraku. Saudaraku, inilah yang dinamakan upah daripada seorang Daud yang berawal dari hatinya yang tulus, hatinya yang baik itu, saudaraku. Walaupun memang harus dalam bentuk proses yang cukup panjang sampai dia mendapatkan mahkota kejayaannya sebagai raja ini, saudaraku. Namun itulah pernyataan yang Bapa Yahweh berikan kepada Daud, dan itulah proses yang Daud jalani sampai dia mendapat suatu kejayaan seperti ini, saudaraku. Sehingga Bapa yang menetapkan kemanapun dia pergi, Bapa yang memberkatinya dan keberhasilan ada padanya. Saudaraku, lewat renungan pagi tentang hal ini, saudaraku, yang menjadi relevansi dalam kehidupan kita, memang inilah yang harus kita renungkan dan tentu menjadi teladan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan ini, saudaraku. Contoh-contoh di dalam kitab suci kita, di mana tokoh-tokoh para nabi yang Bapa Yahweh tetapkan memang perlu menjalani, dan mereka tetap menjalani proses dalam menuju keberhasilannya. Tentunya kita juga hal yang sama, saudaraku, untuk mendapatkan apa yang menjadi suatu hal yang lebih besar itu memang berawal dari yang kecil-kecil dulu, saudaraku. Namun yang lebih mendasar berangkat dari pribadi orang tersebut, bagaimana sikap hatinya, saudaraku. Berangkat sikap hatinya untuk melakukan segala sesuatu. Apakah dia melakukan dengan ketulusan hati, apakah dia melakukannya dengan sikap hati yang benar-benar untuk kesungguhan yang dia lakukan, saudaraku. Bukan hanya sekedar saja atau bahkan hanya terkesan coba-coba demikian, saudaraku. Tidak, saudaraku. Hal inilah yang menjadi renungan, dan dalam proses menjalani kehidupan yang terus berjalan ini, saudaraku, tentunya kita juga mentoladanin apa yang Daud kerjakan. Dia tetap menghormati tentang apa itu otoritas saat dia dikejar-kejar oleh Saul, saudaraku. Namun berapa kesempatan yang dia dapat untuk bisa membunuh Saul, namun dia tidak lakukan karena dia paham tentang otoritas itu, saudaraku. Dan dia tetap menghormati otoritas di atasnya, dan lewat proses inilah sampai kejayaan dia dapat. Namun, saudaraku, banyak orang selalu menginginkan segala sesuatu sepertinya instan demikian, saudaraku. Dalam proses menjalani kehidupan, dia banyak hal justru berbanding terbalik dengan konsep yang Daud lakukan. Namun dia menginginkan sesuatu hal saat ini, dia harus mendapatkan sesuatu hal yang lebih, saudaraku. Tentu hal itu bukan sesuai hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Perjalanan, proses itu yang juga menentukan orang tersebut
menuju kepada keberhasilan dan kesuksesan. Tentu hal ini bukan hanya sikapnya di dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku, bahkan saatnya kelak kita dalam kehidupan keabadian kita, di mana kerinduan kita untuk dapat masuk dalam kerajaan kekekalan bersama Bapa Yahweh di Samayim. Dan tentu itu proses yang harus kita lalui, dan tentu dilalui lebih lagi kesungguhannya, saudaraku, karena untuk melakukan itu tentu Bapa Yahweh benar-benar tahu sikap hati kita masing-masing. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita terus maju dalam iman dan kita terus berjuang, saudaraku, bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah iman keselamatan kita, dan terus kita menjalani dan melakukan hukum dan perintah ketetapan Torahnya dalam menjalani kehidupan untuk mengantarkan kita dalam keperkenanan itu dan mengantarkan wujud ketaatan kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman. Dan tempat saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, kita berdoa dan kita meminta biarlah kuasa Bapa yang bekerja bagi setiap usaha pekerjaan kita, dan kita imani semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Di sanalah keselamatan, kepastian hidup kita. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.